Shalom Jemaat Gereja Best, biarlah semangat dan sukacita terus ada dalam kehidupan kita. Sebelum memulai kebaktian, kami akan menyampaikan beberapa informasi Gereja Best selama bulan Juni. Doa pagi diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4.30 pagi waktu Indonesia Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Biblical Alignment Study Training atau pendalaman Alkitab diadakan setiap hari Selasa pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kebaktian Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Best Talk diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Selain program YouTube, Gereja Best juga memiliki kebaktian secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hari Selasa dan Kamis diadakan pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan hari Sabtu diadakan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Rabu pukul 7.25 malam waktu Indonesia Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan di Ewarta Gereja Best. Ikuti juga program terbaru kami, Best Church Metaverse, setiap hari Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi kode room Metaverse, dapat menghubungi koordinator masing-masing cabang gereja. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya membuka pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Informasi pendaftaran dapat Anda dapatkan dengan men-scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui scan barcode yang tertera pada layar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. Every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Draw me in closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, the Spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on
need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang sempurna, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya Tuhan, Engkau memelihara kami, mengasihi, memperhatikan kami. Bahkan Engkau menolong kami, Engkau membopong kami. Ampuni kami Tuhan, setiap kami saat ini yang mungkin dalam kelemahan, dalam kesulitan, dalam tantangan. Kiranya Tuhan, Engkau pasti membuka jalan bagi setiap kami. Engkau memberikan kekuatan kepada setiap kami. Biar kuasa yang maha tinggi itu, kuasa yang besar daripada Engkau, boleh turun dan menaungi setiap orang percaya. Supaya mereka, Tuhan, menyadarin bahwa kuasa penyertaan Tuhan itu nyata dan ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan, jalan keluar dan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ada satu kuasa maha tinggi saudara, yang kita tidak pernah menyadarin, selalu kita katakan dan selalu kita ingat ketika kita membaca firman ini. Ketika kita masuk di dalam yaitu masa Pentakosta, maka kita membaca firman ini dan kita ingat bahwa ada kuasa. Namun hanya sekedar dalam satu ingatan saja. Lupa untuk diresapi, direnungkan, dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bukan untuk membuat orang lain, saudara, yang kita maui, tetapi kita harus mengubah diri kita. Bukan apa yang kita mau, tetapi Tuhan yang mau. Kuasa yang maha tinggi bukan hanya melipat gandakan ikan, bukan hanya mengubah air menjadi anggur, saudara. Bukan hanya meneduhkan taufan, membangkitkan orang mati, ataupun menyembuhkan. Tetapi kuasa maha tinggi itu bisa mengubah pribadi seseorang. Yang buruk bisa menjadi baik. Tetapi ingat, ketika Roh Kudus meninggalkan kita, maka yang baik bisa menjadi buruk. Contoh yang jelas kita tahu, bagaimana seorang yang bernama Saul adalah anak yang berbakti, anak yang baik, yang care sekali kepada orang tua. Apa yang terjadi? Akhirnya dia diurapi menjadi raja. Orang yang bagus sekali. Di tengah-tengah, saudara, ketika dia menjadi raja telah memerintah. Karena beberapa hal dia melanggar. Melanggar karena apa? Karena dia takut kepada orang banyak, kepada prajurit rakyatnya, daripada takut kepada Tuhan. Itulah kerap kali kita juga di tengah-tengah dunia ini takut dengan pandangan orang banyak. Sehingga kita mengikuti mereka, bukan mengikuti Tuhan. Akhirnya kita secara tidak langsung seperti Saul yang kemudian memberontak walaupun bermaksud bagus. Tuhan katakan supaya ketika dia perang menang, jangan mengambil semua barang-barang orang. Supaya dalam peperangan itu bukan ingin menjara, bukan karena ingin mengambil barang, karena Tuhan itu bisa memelihara kita. Namun apa yang terjadi setelah dia menang perang, dia pilih lembu, dia pilih itu domba yang tambun-tambun untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Walaupun maksudnya bagus, tetapi melanggar perintah Tuhan.
Sebab itu dia ditolak. Ketika dia ditolak, maka roh Tuhan meninggalkan dia. Ketika roh Tuhan meninggalkan dia, dia menjadi jahat, saudara. Dia melemparkan tombak kepada Daud. Dia dirasuk roh jahat. Ketika ada Daud main kecapi, dia tenang, damai. Tapi ketika tidak ada lagi, setan berubah, mengubah dirinya. Demikian dalam kehidupan kita, jangan sampai kita menjadi jahat dalam perkataan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mulai jahat karena mungkin sakit hati atau kecewa, ingat saudara, berarti Roh Kudus itu mungkin meninggalkan kita atau dia berdiam diri. Tetapi kalau ada kuasa Maha Tinggi turun, pasti ada perubahan-perubahan dalam hidup itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih supaya setiap kami boleh menyadari ada kuasa yang maha tinggi yang akan mengubah kami menjadi orang yang baik, yang ramah, rendah hati, bukan seorang yang jahat, bukan seorang yang kikir, bukan seorang penggosip, pemfitnah. Tuhan, tolonglah berkati setiap kami, urapi setiap kami, supaya kami, Tuhan, memberikan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang jahat Kau rubah Tuhan menjadi baik. Kerap kali kami jahat karena hati kami pedih, kecewa, sakit hati, dendam, salah paham, tersinggung, atau iri hati. Karena pikiran kami melalui tergoda oleh iblis, sebagaimana Petrus yang digoda oleh iblis, sehingga Engkau mengusir iblis dari pikiran Petrus itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita lihat dulu kitab Kisah Rasul pasal 1. Ayat 8 sampai 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Hal yang kedua, kita lihat ada Roh Kudus turun atasmu, sehingga kita menjadi saksi, saudara. Roh Kudus turun pada seseorang untuk apa? Memperlengkapi, menguatkan mereka di dalam pelayanan, dalam kehidupan, untuk bersaksi tentang Yesus. Itu banyak tantangan. Sebagaimana kalau kita melihat Yesus yang turun ke dunia, dia yang demi untuk menyelamatkan umat manusia. Dia harus menderita, sengsara, kelaparan, diolok, dihina, dicaci, dicemeti, dimahkotai duri, akhirnya disalibkan. Dia ditinggalkan, dijual oleh muridnya, dikhianati, disangkal, dan ditinggalkan. Saudara, tetapi Tuhan waktu naik ke surga, dia memberkati supaya setiap orang itu ada Roh Kudus, supaya di tengah-tengah pelayanan, tengah-tengah kehidupan, kita mampu, kita kuat. Sehingga dunia yang kita layani itu adalah menjadi Getsemani kita sendiri. Apa itu artinya? Bahwa di tempat di mana kita ditempatkan, tempat itu adalah satu proses bagi kita. Supaya daging itu mati, kehendak itu mati, saudara. Sebagaimana Yesus ada di Taman Getsemani. Dia sebelum masuk di Golgota, di Taman Getsemani, dia berdoa sampai mengeluarkan keringat semacam darah. Untuk apa? Untuk melawan dirinya, meletakkan kehendaknya dan mengambil kehendak Bapa, sehingga dia sampai di Golgota. Tanpa melewati Getsemani, dia tidak mungkin sampai di Golgota. Demikian dalam pelayanan kita, saudara, kalau kita menjadikan tempat di mana kita berada, di kantor, di rumah, ya, di kamar kita, di pelayanan, di gereja kita, dimanapun tempat olahraga kita, dimanapun kita berada, saudara, jadikan Getsemani. Artinya disitulah kita bergumul
supaya akuku, egoku, dagingku, ambisiku, emosiku, amarahku, jahatku, aku kalahkan di situ. Dan aku mengambil kehendak Bapa. Karena apa? Karena Roh Kudus turun pada kita. Suatu hari saya mendapatkan, saudara, kata-kata, yaitu ketika saya ada di negeri Eropa. Saya waktu itu berdoa. Ada satu suara berkata begini, yaitu kembalikan takhtaku, kembalikan takhtaku. Hamba-hambaku mencuri takhtaku, kembalikan takhtaku, kembalikan takhtaku. Umatku mencuri takhtaku. Saya pikir takhta mana yang dicuri? Saat itu kemudian suara itu berkata jelas, hati manusia adalah tempat aku bertakhta. Tapi mereka telah mencurinya, mengisi dengan ambisi, iri hati, sakit hati, dendam, kecewa, amarah, benci, dan sebagainya. Sebab itu dikatakan buanglah itu, buanglah itu. Kembalikan takhtaku. Kita harus bersihkan hati kita dari rasa kecewa, sakit hati, benci, dendam, amarah, iri hati, emosi, ambisi, hawa nafsu, semuanya. Sakit hati kita harus buang semuanya. Supaya waktu kita buang, takhta itu kosong, maka Roh Kudus akan turun pada kita. Sehingga kemanapun kita pergi, saudara, yakinlah tempat itu satu proses untuk membersihkan hati kita. Karena dimanapun kita pergi, pasti ada salah paham, pasti ada sesuatu yang menyesakkan hati kita. Tetapi buanglah itu, kembalikanlah takhta itu kepada Tuhan. Jadikan tempat itu menjadi Getsemani, supaya Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita. Kita pujikan satu pujian. Berjalan bergumul dalam sengsara, kasih berselimutkan darah kudus. Karena jiwa yang terhilang diingatnya dalam ratapan di Getsemani berdarah. Besar kasih setiamu Tuhan, mulia pengorbananmu Tuhan, darahmu tercurah di Kalvari, bukti cintamu terbesar bagiku. Berjalan bergumul dalam sengsara, kasih berselimutkan darah kudus. Karena jiwa yang terhilang diingatnya dalam ratapan di Getsemani berdarah. Oh, besar kasih setiamu Tuhan, mulia pengorbananmu Tuhan, darahmu tercurah di Kalvari, bukti cintamu terbesar bagiku. Bukti cintamu
terbesar bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Poin yang ketiga, bahwa Roh Kudus itu dicurahkan untuk mengurapi kita, memimpin kita kepada kehendak Allah. Berarti dari sini kita melihat, tanpa Roh Kudus kita akan hidup menurut kita sendiri. Kita akan dipimpin oleh hawa nafsu kita, amarah kita, sakit hati kita, kecewa kita, dendam, perselisihan, emosi dan ambisi kita, saudara. Sebab itu dikatakan Roh Kudus akan memimpin kita. Jadi kita akan melihat siapakah yang dipimpin roh, siapakah yang dipimpin oleh daging. Kalau seseorang itu belajar, saudara, hidupnya untuk belajar hidup yang baik, memberikan hidupnya kepada Tuhan, ya, saya yakin Roh Kudus itu memimpin dia. Karena kehendak Tuhan yang jadi, kehendak Tuhan itu semua sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau kehendak kita yang jadi, itu semuanya berlawanan dengan firman Tuhan. Salah satu contoh, ketika seseorang merasa dirugikan atau disinggung, atau salah paham, atau tidak diperhatikan, maka saudara kita melihat bagaimana kemudian dia mulai bermusuhan, mulai dia marah, dia sakit hati, mulai dia menganggap temannya ini berbuat jahat kepada dia harus balas. Mulai dia memfitnah, menceritakan yang jelek, ditambah-tambah semuanya. Kenapa? Karena yang keluar dari mulut keluar dari hati. Hati yang sudah dikuasai kepahitan, dikuasai oleh dosa dan racun dunia. Ketika saudara seseorang ada roh Tuhan, pasti hatinya itu jadi baik. Walaupun dia dijahati, dia akan membalas dengan kebaikan. Walaupun dia dimusuhi, dirugikan, dia akan tetap mengasihi. Walaupun dia dikutuki, dia akan tetap memberkati. Walaupun dia dirugikan, dicaci maki, dia akan tetap mendoakan mereka. Nah, kalau kita melihat contoh ini, bukankah kerap kali kita di gereja, tetapi saudara kita itu pakai topeng yang cantik, yang ganteng, yang baik, yang ramah. Karena masih belum ada benturan-benturan. Ketika mulai benturan terjadilah sesungguhnya wajah kita, hati kita sesungguhnya. Berarti saudara kita belum lulus. Sebab itu ketika kita ada satu tempat, itulah tempat Getsemani. Getsemani adalah tempat pemerasan buah zaitun. Dimanapun di gereja, dimanapun kita berada, jadikan tempat itu Getsemani untuk memproses, ya, menyucikan, membersihkan hati kita dari hal yang tidak baik, supaya Roh Kudus bisa memimpin kita, supaya Roh Kudus mengurapi kita. Mana mungkin saudara kita penuh dendam, sakit hati, kecewa, terus kita dalam pelayanan tanpa mengampuni, tanpa kita saudara untuk melupakan kesalahan orang lain, mengasihi mereka. Di tengah-tengah pelayanan kita pun saudara, apa yang kita katakan itu teori. Tapi sebenarnya tidak ada benih-benih kebenaran di dalamnya. Sebab itu mari mulai hari ini, sebagai orang tua, anak muda kita, sebagai siapapun juga tidak luput dari itu. Maka kita perlu introspeksi diri melalui hari-hari Pentakosta ini. Apakah Roh Kudus memimpin kita? Apakah Roh Kudus mengurapi kita? Ya, saya dalam pelayanan saya berbahasa roh. Saya dalam pelayanan saya sungguh-sungguh. Mungkin karena dipuji. Mungkin belum disakiti. Dia merasa tempat gereja atau tempat di mana dia diberkati atau dia dipuji itu sepertinya surga. Dia lupa bahwa tempat itu tempat Getsemani. Seharusnya dia tahu tempat Getsemani tempat proses. Sehingga doa Yesus, ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya dimanapun kita berada itu Getsemani, kita matikan daging kita supaya Roh Kudus, supaya suasana surga itu menguasai hati kita.
Bukan menjadikan tempat itu surga. Hati kita yang harus menjadi surga. Supaya apa yang kita katakan itu penuh dengan damai. Tidak ada yang lain kecuali bertobat sungguh-sungguh. Jangan lagi saudara kita ini merasa diri kita suci bersih seperti ahli Taurat atau orang Farisi. Marilah kita datang kepada Tuhan sebagai orang berdosa walaupun kita tidak berbuat dosa. Karena hati kita masih kotor, kita belum melakukan itu semuanya. Kita lihat dulu Kisah Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yesus melakukan yang baik semuanya. Sampai dia mati di kayu salib bukan karena perbuatan jahat. Sebab itu kalau saudara kita dihina, difitnah, bukan karena perbuatan jahat, tapi perbuatan baik, saya yakin kemuliaan Allah itu ada. Dan kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena apa saudara? Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan dan kasih. Mari saudara kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan memberkati setiap kami. Engkau menyucikan setiap kami. Supaya kami membuka topeng-topeng kami. Supaya kami belajar melihat diri kami sendiri. Bahwa Roh Kudus masih belum memimpin dan mengurapi kami. Belum ada tempat di dalam hati kami. Karena di dalam pelayanan kami punya kesombongan, ego, ambisi, sakit hati, tidak mau kalah dan sebagainya. Iri hati, sakit hati, dendam, tersinggung, ambisi, emosi. Kiranya Tuhan singkirkan semua racun itu semuanya. Supaya hati kami menjadi bersih, supaya tempat di mana kami berada menjadi Getsemani, sehingga kehendak surga terjadi di tempat itu. Sebagaimana Yesus Kristus, yaitu di Getsemani, kehendakmu yang di surga terjadi di muka bumi saat Yesus berkata, jadilah kehendakmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita lihat poin yang keempat. Bahwa Roh Kudus akan bersaksi bersama kita. Dikatakan bahwa kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa dan akan menjadi saksiku, saksi Yesus. Bukan saksi pribadi kita. Bukan saksi sakit hati kita. Bukan saksi akan musuh kita yang merugikan kita dan sebagainya. Saksi Yesus. Walaupun kita dirugikan, disakiti, dihina, difitnah, mari kita mengucap syukur. Itulah kita bersaksi tentang Yesus. Di dalam perjalanan hidup saya dan gereja, kita punya satu program namanya Back to Jesus Teaching. Itu pilar pertama. Pilar kedua adalah mega project karakter Kristus. Kita melatih saudara, belum sempurna, masih jatuh bangun. Tapi minimal saudara kita itu dari 21 karakter Yesus kita ambil minimal ada yang 50%, 70%, ada 40%, minimal sudah ada grafik naik. Nah inilah menunjukkan saudara bahwa kalau kita tahu Roh Kudus turun itu untuk apa? Karena Roh Kudus dikatakan dia turun itu bersaksi tentang Yesus. Kalau Roh Kudus turun kepada kita, pasti otomatis kita bersaksi tentang Yesus. Karena pekerjaan Roh Kudus adalah bersaksi tentang Yesus. Kita lihat dulu firman Tuhan, Yohanes 16 ayat 26 dan 27. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ini Yohanes 16 saudara, bahwa supaya kita tahu bahwa Yesus datang dari Allah. Dan kalau kita mau menyelidiki kembali, yaitu saudara gak usah membuka lagi Yohanes 14 ayat 26, bahwa Roh Kudus akan mengajar kepada kita. Akan mengajar tentang ajaran Yesus, mengingatkan kita akan ajaran Yesus. Bahkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 juga dikatakan bahwa Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur akan bersaksi tentang Yesus.
Kalau kita melihat dari Yohanes 14, 15, 16, Roh Kudus juga akan menginsyafkan kita dari dosa, memimpin kita. Kalau kita kembali lagi dalam Roma pasal 8 ayat 14, Roh Kudus akan memimpin kita. Sebab itu saudara, karya Roh Kudus itu apa? Membawa, mengubah, menghidupi kita, ya berjalan bersama Tuhan. Itulah Pentakosta. Bukan bersaksi tentang dunia, tentang diri kita, tetapi tentang Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati mengurapi kami pada suasana Pentakosta ini. Supaya kami kembali kepada ajaran Tuhan. Kami memiliki Tuhan, hati Tuhan. Dan apapun yang Tuhan ajarkan, kami bisa melakukan karena Roh Kudus menyertai, memimpin kami, memberi kekuatan dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita dengarkan satu pujian. Holy Spirit God, come and fill this place. For I long to worship you in a deeper way. Holy Spirit God, come and change my heart. Open my eyes, open my ears. I want to know you more. And I cry, holy, holy, holy is the Lord, and I exalt you. Glory, glory, glory to the Lord. Holy Spirit God, come and fill this place. For I long to worship you in a deeper way. Holy Spirit God, come and change my heart. Open my eyes, open
I exalt you, glory, glory, glory to the Lord. And I cry, holy,